Sejumlah atlet Indonesia menyatakan siap bertarung serta memohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia agar bisa meraih medali emas. Berikut kumpulan pernyataan mereka yang dirangkum oleh Biro Pers dan Informasi Sekretariat Presiden. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia lebih baik lagi di Kamboja dari SEA Games sebelumnya untuk membahas mengenai persiapan serta target-target lumbung emas Indonesia. Kita akan berbincang dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Selamat siang Pak Okto, Presiden menargetkan posisi 2 besar dan lebih dari 60 medali emas begitu ya. Sementara target kontingen Indonesia juga adalah 60 medali emas. Nah, diharapkan bisa lebih dari target. Bagaimana tanggapan dari Anda? Ya, tentunya kita semua mendapatkan semangat yang luar biasa ketika pada saat pelepasan Presiden menyampaikan kita harus mempertahankan prestasi dan bahkan meningkatkan prestasi kita. Nah, ini SEA Games ini merupakan sejarah untuk Kamboja yang pertama kali baru berkesempatan mengadakan SEA Games. Sehingga apa yang mereka lakukan itu kita support dengan mengirimkan atlet-atlet terbaik yang merupakan gabungan dari atlet senior maupun dari atlet junior dan senior. Lebih banyak didominasi oleh atlet junior. Karena SEA Games ini bentuknya sifatnya adalah solidaritas antar 11 negara yang ada di Asia Tenggara, dan kita memberikan support yang terbaik dengan mengirimkan atlet-atlet kita. Dan tentunya sama harapan kami semua sepaham dengan Bapak Presiden bahwa semua atlet dari 31 cabang olahraga yang kita kirimkan itu bisa berjuang untuk mendapatkan emas sebanyak-banyak. Iya, namun berbicara soal target Pak Okto, seberapa optimistis kalau Anda sendiri melihatnya kita bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah? Ya, karena ditanya ke Ketua Komite Olimpiade Indonesia, targetnya harus optimis, Mbak. Gitu. Karena ini yang kita harapkan dari persiapan semua para atlet. Tentunya sekarang di fase ini atlet tinggal berjuang, yang dibutuhkan hanya doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun jauh, kata atlet-atlet itu terdengar di hatinya mereka untuk memperkuat semangat mereka mendapatkan emas. Tujuannya adalah menyegarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang kita balik lagu Indonesia Raya dulu, baru merah putih. Karena kalau lagu Indonesia Raya pasti emas. Baik, Pak Okto, namun cabur-cabur mana saja yang menjadi andalan serta lumbung emas Indonesia di SEA Games-nya tahun ini? Selain bulu tangkis, atletik, dan juga karate, cabur-cabur mana lagi nih yang menjadi lumbung emasnya, Pak? Ya, ada yang menarik di SEA Games belakangan ini, dimulai dari SEA Games Filipina. Jadi di kepengurusan saya ini, dimulai dari tahun 2019, setelah itu SEA Games yang lalu di Kamboja, dan sekarang yang lalu di Vietnam, baru yang sekarang ada di Kamboja. Menariknya adalah muncul olahraga beregu. Kalau dulu Indonesia itu sangat dominan di olahraga perorangan, tapi di tahun 2019 Indonesia berhasil mengalahkan untuk pertama kali tim water polo atau polo air Singapura setelah puluhan tahun. Begitu juga dengan basket di Vietnam, yang tim Indonesia maupun tim voli bisa jadi juara gitu. Kita di awal kegiatan SEA Games ini itu juga menyaksikan bahwa tim Indonesia itu bisa menang kemarin, alhamdulillah, di kriket maupun di hoki. Jadi kalau tadi ada bulu tangkis, angkat besi, karate, wushu, pencaksilat. Nah, ini muncul olahraga beregu seperti water polo, basket, voli, kriket, dan juga hoki. Iya, tapi Pak Okto, kalau kita lihat lagi pada SEA Games kali ini Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 30 emas ya, mengingat cabang pendulang medali juga ada yang tidak dipertandingkan. Nah, apa strategi penguatan masing-masing cabur demi bisa tetap menuai emas di SEA Games kali ini, Pak? Betul sekali, justru kita melihat bahwa banyak cabang-cabang olahraga seperti menembak, panahan. Menembak kita juara umum pada saat di Vietnam itu, begitu juga dengan panahan, tapi di SEA Games Kamboja ini hilang. Nah, ini juga menjadi
alasan kami akan berangkat lebih awal, nanti insya Allah nanti malam kami akan berangkat ke Kamboja, dan besok kita akan ikut di rapat SIGAP atau Southeast Asia Asosiasi Olahraga di Southeast Asia. Nah, kita akan menyuarakan bahwa untuk SEA Games berikutnya harus didominasi oleh nomor-nomor Olimpik, bukan hanya nomor-nomor tradisional. Karena walaupun sifatnya solidaritas atau mendukung sesama negara di Asia Tenggara, tetapi tetap saja kita berharap dengan kegiatan multi-event di Asia Tenggara ini mampu mendorong lebih banyak atlet Asia Tenggara yang lolos kualifikasi di Asian Games, dan juga meningkatkan di Olimpiade maksud kami, dan juga meningkatkan prestasi di Asian Games. Ya, ini juga yang diharapkan dari seleksi ketat ini diterapkan karena masa persiapan yang pendek, seperti yang dikatakan Menpora, juga ajang SEA Games menjadi ajang pemanasan menuju event yang lebih besar ya Pak ya, seperti Asian Games dan Olimpiade. Tanggapan Anda? Ya, memang sejak Menpora Zainuddin Amali dilanjutkan oleh Menpora Dito, itu program DBON yang tetap dijadikan acuan, sehingga fokusnya itu kepada Olimpiade, dan SEA Games merupakan target yang kita buat untuk melihat kinerja dari cabang-cabang olahraga dalam melakukan pembinaan prestasi. Nah, ini agak sulit untuk menjadikan parameter peringkat terbaik di Asia Tenggara. Kenapa? Karena contoh di sini ada 36 cabur yang dipertandingkan, kita hanya mengirimkan 31 cabang olahraga. Kenapa hanya 31 cabang olahraga? Memang karena yang 5 kita nggak punya gitu. Kita nggak familiar dengan olahraga seperti kun kemer atau kun bakator atau catur Chiang-mai atau apa segala macam gitu. Itu yang membuat kita tidak bisa berpartisipasi di semua nomor gitu. Walaupun teman-teman dari seperti di pencaksilat itu atas solidaritas yang dibangun, sehingga mereka melakukan latihan bersama dan melakukan perputaran atlet. Nah, ini memang sejak awal SEA Games itu diciptakan itu untuk menjalin kekerabatan antara negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kalau untuk mengukur prestasinya, setiap tuan rumah itu biasanya cita-citanya mau jadi juara umum, paling tidak meningkatkan prestasi mereka, meningkatkan ranking mereka. Nah, Indonesia harus pandai, harus cerdas dengan melihat ajang ini sebagai target antara, karena kita setelah ini masih ada World Beach Games, masih ada Asian Games, masih ada kualifikasi Olimpiade yang betul-betul dibutuhkan untuk mendorong prestasi olahraga kita di semua nomor-nomor cabang olahraga dari 67 cabang olahraga yang ada di bawah Komite Olimpiade Indonesia. Baik, Pak Okto, satu lagi pertanyaan terakhir. Tahun ini tuan rumah Kamboja memberikan sejarah baru di mana penggratisan tiket ya untuk para penonton ini dilakukan di SEA Games tahun ini. Nah, bagaimana koordinasinya dengan para pendukung kontingen Indonesia? Sudah adakah semacam perbincangan di sana agar mereka ramai-ramai begitu ya datang ke sana untuk menyaksikan dan juga mendukung kontingen Indonesia berlaga di SEA Games? Ya, kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan dan juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat olahraga Indonesia secara khusus, masyarakat olahraga Indonesia secara umum, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini dibuka untuk umum, sehingga kita mengharapkan lebih banyak orang Indonesia memberikan support. Sekarang juga ada penerbangan baik secara direct maupun yang indirect itu yang menuju ke Phnom Penh. Di Kamboja sendiri ini akan dibagi empat sektor, yaitu di Phnom Penh yang paling besar, dan setelah itu ada di Siem Reap, ada Sihanoukville, dan juga ada di Kampot. Baik, terima kasih atas informasinya Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Salam olahraga, Pak.